tugasnya kita. Ini tak share screen-nya ya Kak. Ntar kamu dari pertanyaan ini mau jawab yang mana? Oke. Itu ada 7 pertanyaan. Pengen satu ya nggak apa-apa. Jadi yang pertama, model bisnis apa saja yang dijalankan dari organisasi yang menghasilkan value dari customer-nya? Kalau dari sisi ISP itu secara general itu model bisnisnya itu pakai subscription service ya. Jadi kumulatif semakin banyak pelanggan ya semakin bervalue ISP itu. ISP sendiri itu dibagi 2 segmen. Segmen pelanggan itu ada satu itu suaraku bener gak ibu? Kurang kenceng dikit. Tes bener gak? Ya aman. Jadi ISP itu terbagi dari 2 segmen pelanggan. Pelanggan pertama itu adalah pelanggan retail, segmennya itu retail. Jadi pelanggan rumahan. Kemudian yang kedua itu segmennya enterprise. Enterprise itu jadi perusahaan-perusahaan, instansi pemerintahan, perusahaan, dan sebagainya. Apakah kualitas antara retail dan enterprise itu berbeda? Ya sangat berbeda, sangat berbeda. Itu bertolak belakang. Jadi kalau retail itu memang kita menyediakan fixed broadband, ya. Kemudian kalau untuk enterprise kita menjual dedicated internet, sama internet. Kemudian add-on-nya itu banyak banget. Jadi add-on-nya itu banyak banget, ada managed service, kemudian cloud, kemudian hibridisasi dan lain-lain. Tapi tetap sama, core utamanya barang yang dijual itu adalah jasa untuk layanannya, servisnya itu sama sebenarnya. Kalau di enterprise itu mereka lebih mengutamakan SLA, Service Level Agreement. Jadi istilah analoginya itu Anda itu disumpah layanannya Anda yang Anda berikan kepada saya itu sebagus apa. Nah itu Anda disumpah berapa persen kualitas layanan Anda. Itu makanya kalau misalnya seperti yang kita ketahui, kalau misalnya di aktualnya di masyarakat itu seperti ini, kita punya internet rumahan, tapi ketika ada gangguan itu teknisi nggak langsung datang. Nah itu bagi kita ISP itu hal yang wajar. Kenapa? Karena SLA yang kita jual ke customer retail dan enterprise itu sangat-sangat berbeda. Kalau enterprise itu karena klien-klien kita adalah klien prioritas ya, pelanggan prioritas. Jadi ketika mereka ada gangguan jam berapapun, kapanpun, ya kita akan datang, kita akan tangani, kita akan solving di menit itu juga. Dan semua itu dieskalasi. Kalau pelanggan retail itu ya maksud kalau misalnya bisa teknisi kita yang di lapangan review hari itu ya bisa kita tangani. Tapi kalau misalnya kita lagi overload ya besoknya lagi. Karena memang semua itu bisa dihitung. Semua itu masuk perhitungan, bukan disengaja kita tidak memperhatikan customer seperti itu.
Jadi dari jawaban yang nomor satu tadi, jadi kita berdasarkan jumlah pelanggan untuk retail dan enterprise itu berdasarkan dari jumlah pelanggan. Semakin banyak pelanggannya, ya semakin bervalue perusahaan. Itu yang nomor satu. Ya, itu apa itu? Tadi model bisnis. Nah, sekarang yang nomor 2. Nih, kenapa bisnis model itu digunakan oleh perusahaan? Bisnis model ya. Apa ya? Kita kalau bisnis model sendiri kita nggak punya patokan tuh. Kalau bisnis model dari sisi saya tuh nggak ada patokan. Yang penting yang pertama itu empat pilar sih. Kalau dari sisi ISP itu 4 pilar. Kita itu pilar pertama itu connectivity. Terus yang kedua itu apa ya? Reliability, convenience, sama customer experience. Itu aja sih. Jadi connectivity itu seberapa handal jaringan Anda, seberapa mumpuni, seberapa layak jaringan Anda. Kemudian apakah sudah cukup, sudah siap untuk berjualan dengan layanan satu ini, dengan tim satu ini. Kemudian bagaimana kita menangani pelanggan itu. Nah, sebenarnya seperti itu aja. Kalau ISP rata-rata seperti itu. Oke. Terus yang ketiga, secara step by step kan buat gambaran dijalankannya tuh proses bisnis itu di perusahaannya itu gimana? Bagaimana gambaran dijalankannya proses bisnis di bisnis. Kalau proses bisnis itu ya banyak sih. Jadi kalau misalnya kita bagi itu tadi. Jadi untuk tim retail itu mereka punya sistem sendiri, punya sistem penanganan sendiri, modelnya sendiri, ya kan? Capek opeknya sendiri. Kemudian untuk yang enterprise itu ya sendiri, timnya sendiri. Beberapa tim yang salesnya mungkin sendiri beda. Kalau sales retail itu pada umumnya ya seperti sales internet pada umumnya, mereka door to door keliling, ada tim marketing yang sudah siapkan tool marketnya, entah itu flyer, iklan, atau apapun. Kalau enterprise itu step-stepnya ya ada tim sales yang sudah canvassing dulu. Dia canvassing itu jadi mereka sudah punya channel-channel di calon-calon target pelanggannya. Jadi kalau misalnya kayak kita handle 80% garnet ini fokus di segmen pemerintahan. Jadi timnya kita sudah mencar jauh-jauh hari untuk melobi pemerintah, instansi pemerintahan agar bisa bersaing di proses tender seperti itu. Jadi secara fokusnya sudah beda. Mereka tender, kita mulai tahu kebutuhannya apa, nanti seperti apa yang harus kita siapkan, capeknya berapa, opeknya berapa, gitu. Jadi setelah terlayani ya servisnya sama, mulai masuk ke proses after sales. Jadi mulai penanganan pelanggan, eskalasi gangguan, itu mulai masuk ke segmen itu. Sama kayak yang di retail. Oke. Terus yang pertanyaan keempat, dari resource teknologi apa yang dimiliki dan yang digunakan dari software, hardware, SDM atau jaringan? Halo, dengar nggak ya? Dengar, tapi jujur agak berisik sedikit.
Apa? Bentar. Yuk, lanjut. Apa tadi pertanyaan? Resource ya? Yang nomor 4. Software, hardware, SDM jaringan. Jadi kalau dari kita sendiri, kita ambil dari SDM aja lah. Kalau dari SDM itu ada beberapa divisi sekarang. Pertama itu divisi sales. Sales itu kita bagi jadi 2, sales enterprise sama sales retail. Kemudian untuk engineer sendiri juga kita bagi jadi 2, engineer retail sama engineer backbone. Kemudian itu SDM. Kemudian untuk programmer juga kita ada programmer itu 1 orang untuk handle seluruh perusahaan, berbagai perusahaan. Kemudian software hardware-nya ya, software hardware itu kita bikin sendiri sih. Oleh software, hardware enggak, hardware kita beli. Terus kalau itu kita beli. Berisik banget. Kita lanjut ya. Kalau software itu kita bikin sendiri, entah itu software finance, collecting atau penggajian kayak gitulah. Kemudian software untuk yang bikin sendiri itu kita pokoknya lebih ke keuangan. Untuk software itu kita bikin sendiri karena sangkut pautnya sama security. Kemudian untuk software penanganan pelanggan itu ya ada, kalau pelanggan ada. Kemudian untuk software hardware untuk router, switch, power switch atau lain-lain ya itu memang disediakan oleh vendornya. Oke, terus yang ke-5. Maka ada bisnis model itu yang kalau bisnis model ini maksudnya apa? Yang ini, yang ke-5. Itu apa bagian dari bisnis model itu yang menurut kamu perlu ditambahkan atau diganti? Kalau sekarang nggak ada sih, sekarang udah settle sih. Kita pakai sistem yang sudah ada itu sudah lebih ya mungkin perlu improve aja. Kalau improve itu kita lakukan ketika pertumbuhan pelanggan itu semakin gemuk, nah itu baru kita improve, itu aja. Oke, ntar tak tambahin nih. Terus yang ke-6, resort teknologi apa yang dirasakan bisa meningkatkan efisiensi dari pelaksanaan bisnis modelnya itu? Yang sekarang yang paling perlu itu sebenarnya sistem namanya sistem integrasi, itu sistem integrator. Itu menghubungkan seluruh sistem yang pada dasarnya sudah terpecah-pecah. Jadi kayak sistem keuangan, keuangan. Sistem keuangan ini kadang nggak sekarang itu belum terintegrasi dengan sistem data pelanggan. Nah itu perlu diintegrasikan. Jadi satu sistem, cuma di dalam itu banyak ada sistem-sistem kecil lainnya. Itu yang perlu saat ini itu sih. Jadi biar selalu terhubung aja, selalu terkoneksi aja. Jadi nggak sendiri-sendiri. Kayak kalau dianalogikan sekarang kayak Meta lah. Meta itu Facebook sudah terintegrasi sama
Instagram ya, sama Thread. Nah, mereka kan integrasi. Jadi kita satu kali posting bisa bisa masuk ke ketiga-tiganya ya. Sebenarnya analoginya kayak gitu. Kita butuh sistem kayak gitu yang saat ini perlu di kantor tuh gitu. Yang itu masih belum kita create tuh. Oke. Terus yang terakhir di dalam lingkup arsitektur dari teknologi informasi itu yang bisa dikembangin untuk pelaksanaan proses bisnis perusahaan sama ada kemungkinan nggak kayak seperti ERP untuk sistem internal organisasinya itu maupun CRM untuk hubungan terkait konsumennya. Ya itu sih yang ya, hubungannya sama yang tadi kita butuh ERP itu buat itu kan doain ERP itu kan integrasi tuh, integrasi sistem tuh. Nah itu yang masih kita create, kita belum ada gitu. Kita sistemnya masih pecah-pecah. Jadi sales itu punya sistem sendiri, finance itu punya sistem sendiri, kemudian engineer itu punya sistem sendiri. Nah itu yang masih coba kita integrasikan tanpa ngerusak, tanpa bentrok. Karena ISP itu bisnis yang sensitif. Sensitifnya itu mereka itu punya data-data pelanggan. Karena kita udah ISO 27001, maka kerahasiaan pelanggan itu benar-benar kita jaga. Kita nggak mau nanti ketika kita mengintegrasikan itu malah jadi celah untuk bocornya data pelanggan, itu aja. Makanya kita masih create bagaimana bikin ERP yang seaman mungkin. Oke, ini temanku ada yang mau tanya. Permisi Kak, mau tanya. Itu buat kayak prosesnya gitu dari customer kayak beli kayak program ISP-nya itu sampai akhirnya dilakuin itu kayak step by step-nya kayak gimana, kayak nentuin spesifikasinya dulu apa kayak add-on yang dibutuhin itu. Mungkin bisa dijelasin gitu kayak agak lebih detail. Ini maksudnya apa? Step by step yang mana? Kayak misalnya ada customer retail yang mau beli tuh mereka harus ngasih informasi apa aja gitu ke ISP-nya sampai Jadi alurnya gitu. Ya, kalau alurnya itu gini, sales retail itu oke lah, sudah deal ya dengan pelanggan. Satu orang itu di sebuah perumahan X, mereka deal, akhirnya sales itu akan mengkonfirmasi ke teknis dulu. Ini belum diproses dulu. Mereka akan mengkonfirmasi ke divisi teknis. Dari divisi teknis itu divisi teknis akan mengkonfirmasi lagi apakah jaringannya di wilayah tersebut itu ready, apakah ada port yang kosong atau idle. Kalau oke, ternyata ready, akhirnya sales akan memproses. Mereka butuh data-data dari pelanggan karena kita ISP itu menguncinya itu dari NIK dan alamat. NIK kita daftarkan di data diri ya, data diri, rumah, kemudian paket-paket langganannya mau yang apa. Setelah itu solve, data clear, masuk ke final akan memproses untuk ke input data sama penjadwalan instalasi. Setelah penjadwalan instalasi, tim teknis turun, mereka mulai melakukan instalasi dan aktivasi aset-aset yang keluar dari perusahaan itu apa aja. Contohnya itu kayak ONU, ONT, atau bahasa yang kita modem lah. Itu akan didata aset yang keluar dari gudang. Setelah itu baru koordinasi antara teknis dengan tim NOC. Tim NOC akan membuat IP di modem tersebut.
sudah input IP aktif, berita acara aktivasi, ini yang retail. Berita acara aktivasi baru masuk ke sistem billing. Di sistem billing nanti head to head-nya sama finance. Finance akan mengkonfirmasi bahwa tagihan mulai berjalan dan pembayaran pertama dilakukan di bulan apa atau tanggal berapa. Udah, dari situ data dari finance akan dilaporkan ke supervisor. Dari supervisor itu mulai masuk ke sistem pengujian data pelanggan. Jadi data pelanggan akan masuk ke cloud-nya kita. Jadi disimpan seaman mungkin lah. Kita pakai sistem firewall-nya sendiri di cloud-nya kita di Surabaya ini beberapa titik. Nah, setelah itu baru selesai, baru finish. Itu kayak gitu. Itu yang retail. Untuk 4 pilar ISP-nya tadi apa? Soalnya tadi agak ngobrol suaranya. Gimana? Katanya tadi 4 pilar ISP itu apa? Yang reliability, customer experience, terus 2 sisanya. Connectivity, customer experience, reliability, sama convenience. Bentar, balas itu. Oke, lanjut ya. Jadi kalau connectivity itu lebih ke infrastruktur. Infrastruktur jaringan kita itu seperti apa? Kesiapannya seberapa matang? Topologi jaringannya seperti apa? Interkoneksi antar POP, antar ISP ke NAP, Network Access Provider, kemudian ke content provider, data centernya interkoneksi di mana saja, itu masuk ke connectivity. Kalau convenience itu ke kenyamanan pelanggan, maksudnya pelanggan nyaman nggak dengan layanan kita. Maksudnya nyaman itu dari sisi paling gampang itu dari bagaimana ping time-nya seperti apa, apakah nge-lag lah, apakah apa, karena untuk faktor lagging itu banyak faktor sebenarnya, Mas. Jadi bukan bisa jadi dari ONT-nya, dari OMU-nya, dari last mile-nya, backbone-nya, banyak, Mbak. Untuk permasalahan jaringan itu banyak faktor. Jadi nggak bisa kita salahkan satu titik itu, nggak bisa. Ya Pak Moreno, udah atau mau tanya lagi? Tadi yang tak jelasin jelas nggak ya? Kalau nggak jelas nggak apa-apa tanyaannya. Oh gitu nanti ini aja tak kirim di WA aja. Pertanyaannya yang mau ditanya, yang tadi. Gimana? Apa? Yes, aman kayaknya. PAP. Apa sih perangkat apa sih PAP kali kan? Perencanaan arsitektur perusahaan. Yes. Udah ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh nggak ada Pak. Gitu, satu kali itu yang buat apa?
Service level agreement itu kalau misalnya kan beda tuh antara retail sama enterprise. Itu ada kayak tambahan gitu kan misalnya mereka kepanggil buat menerim sesuatu. Oh, SLA antara retail sama enterprise. Iya, Ya mas. Jadi kalau di mana-mana ya di bisnis ISP itu SLA retail sama enterprise itu pasti sangat-sangat jauh berbeda. Kalau di enterprise itu SLA-nya itu masuk ke 99,5% gangguan yang bisa ditoleransi. Jadi kalau 99,5% itu sekitar 8 jam. Ya, sekitar. Jadi 1 bulan kita diberikan toleransi oleh klien itu maksimal 8 jam gangguan. Jadi kalau misalnya minggu kemarin gangguan kita sudah habis memakan waktu 3 jam. Jadi di sisa bulan berjalan itu gangguan kita toleransinya yang diberikan oleh klien itu tinggal 5 jam. Nah, itu tinggal kita bisa memenuhi apa enggak. Itu yang enterprise. Karena nggak mungkin kan, pasti analoginya gini. Enterprise itu harga enterprise dan retail itu ribuan persen lebih mahal. Contohlah kedinasan memakai layanan internet Garnet itu 1 bulan, contohlah dia hanya untuk internet ya, hanya untuk internet dengan kapasitas 1 giga itu membayar Garnet itu sekitar 110 juta per bulan. Bandingkan dengan layanan retail rumahan, internet rumahan, wifi teman-teman semua itu yang di rumah itu paling bayar cuma 250.000 untuk kapasitas anggaplah 20 MB. Tentu pelayanan kita sama, maksudnya berbeda. Tergantung jumlah teknisi kita. Kalau SLA retail itu sekitar 90% kalau nggak salah. 90% levelnya. Jadi dalam waktu 1 bulan, ketika ada gangguan, paling kalau misalnya tidak ada intervensi atau apapun di hari itu bisa kita tangani. Tapi kalau misalnya banyak intervensi, maksimal kita 3-4 hari. Makanya teman-teman nggak usah kaget ya. Kalau contohnya kita ambil salah satu contoh BUMN Telkom, IndiHome karena dia kapasitasnya sudah sangat besar di Indonesia. Ketika kita mengalami gangguan, kita kadang protesnya itu teknisnya lama datang ke rumah kita sampai 3-5 hari. Ya itu wajar, itu hal wajar dalam ISP. Kalau sebenarnya retail kayak gitu. Tinggal Anda, makanya kalau misalnya Anda mau layanan lebih baik ya jangan ambil retail, ambil paket yang suhu ya, di atasnya retail itu masuknya suhu itu segmen bisnis kecil, UMKM kecil. Nah itu mungkin SLA akan meningkat seperti itu. Ada lagi Reno? Itu kalau untuk add-on-nya itu kayak gimana? Kayak fitur tambahan gitu kah? Apa kayak warranty gitu? Apa? Add-on? Iya, add-on. Oh, add-on. Ya, add-onnya gitu bedanya mas. Kalau di enterprise kita nggak mungkin mas jual internet aja gitu. Sorry ya, ini internet aja nggak mungkin. Kita pasti memasukkan layanan kita yang lainnya. Kayak kita akan tawarkan cloud. Ada yang pakai bundling. Jadi ada internet, ada colocation data center, kemudian private cloud, kemudian backup link. Maksudnya backup link itu
di analoginya itu di rumah Anda itu kan biasanya kalau wifi itu kan satu kabel ya masuk. Nah, ini kita masukkan dua kabel dengan dua jalur backbone yang berbeda. Jadi jika suatu saat satu jalur ini putus, itu ada jalur lainnya yang ready. Jadi teman-teman tetangga-tetangga Anda di rumah-rumah Anda itu putus, wifi-nya putus semua. Anda nyala karena Anda masuknya di jaringan redundant. Kayak gitu. Itu yang biasanya add-on yang pada umumnya ditawarkan oleh teman-teman ISP di enterprise kayak gitu. Jadi dia tawarkan sekian link redundant, beberapa link redundant, 2 atau 3 atau 4. Jadi sangat mustahil untuk internet di yang dia pakai itu putus. Itu sangat mustahil. Biasanya pemerintah yang minta kayak gitu. Kedinasan, pemerintah, hotel, Shangri-La, Aston, biasanya itu minta kayak gitu. Terus kalau sistem pengujian data pelanggan di cloud itu maksudnya gimana? Kayak Gimana? statistik yang sistem pengujian data pelanggan di cloud. Bukan sistem pengujian, Mas. Pengujian. Jadi data pelanggan itu benar-benar privat ya statusnya. Jadi kita benar-benar simpan ke cloud-nya kita dan hanya orang-orang tertentu yang punya akses untuk masuk untuk akses. Itu yang boleh akses itu hanya manajemen tingkat atas. Selain itu nggak bisa akses mereka nggak punya verifikasi untuk masuk. Karena balik lagi data pelanggan itu benar-benar sensitif dan rawan untuk dinakalin. Jadi benar-benar kita save di cloud-nya kita dan hanya manajemen tingkat atas yang bisa akses. Terus itu kan dibutuhkan sistem untuk menghubungkan seluruh sistem yang udah ada. Itu berarti sistem finance-nya, terus IT-nya, terus engineering-nya gitu Pak? Ya, itu yang sekarang kita belum kerjakan, Mas. Jadi sistem di kantor itu masih sendiri, finance sendiri, engineer sendiri, ya itu PR-nya kita perlu integrator, kita perlu mengintegrasikan semuanya. Tapi tetap harus ada protokol-protokol. Jadi nggak mungkin kan orang-orang teknis masuk ke sistemnya finance, ngapain, apa hubungannya, nanti malah ngacak-ngacak. Begitu juga sebaliknya, ngapain sales masuk ke datanya teknis, nanti malah ngacak-ngacak atau salah gunakan, kan? Karena bisa jadi data-data teknis itu bisa dijual-belikan, kayak gitu kalau salesnya nakal ya. Jadi sistem-sistemnya kita, jadi fondasinya kita itu bisa dijual-belikan itu bisa. Aman sih kalau dari aku. Makasih banget jawaban. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, udah kayaknya. Oke, kalau sudah semua pertanyaannya udah selesai, dah. Oke, makasih. Sudah, apa lagi? Thank you guys, thank you.